Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ketemu lagi dengan saya pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah ke Mekah dan substansi. Oke, bagaimana sih Rasulullah melakukan dakwah di Mekah? Nah, pada waktu itu Rasulullah melakukan dengan dua cara. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua melakukan secara terang-terangan. Jadi kenapa Rasulullah melakukan pertama kali dakwah di Mekah? Nah, karena pada waktu kecil Rasulullah itu kan lahirnya di Mekah. Pada waktu kecil Rasulullah itu sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, yaitu yang bapaknya bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, ketika kecil Rasulullah itu sudah ikut pamannya itu yang bernama Abu Thalib. Pada waktu usia 8-12 tahun Rasulullah diajak pamannya untuk mengembala kambing. Nah, setelah berinjak dewasa, kurang lebihnya usia 25 tahun, Rasulullah pergi ke Syam untuk melakukan untuk berdagang. Pada waktu itu Rasulullah ikut pada saudagar yang kaya raya. Siapa itu? Itu Khadijah hingga akhirnya Khadijah itu dijadikan istri Rasulullah. Nah, setelah menikah dengan Khadijah, pada waktu itu Khadijah umurnya 40 tahun sedangkan Rasulullah umurnya 25 tahun. Nah, setelah menikah suatu hari Rasulullah itu merasa gelisah setelah melihat masyarakat di sekitar Mekah pada waktu itu suka melakukan perang, suka melakukan pembunuhan dan suka melakukan zina, berjudi dan sebagainya. Artinya pada waktu itu masyarakat di sekitar Mekah itu masih bersifat jahiliyah. Kemudian Rasulullah pergi ke gua, yaitu bernama Gua Hira, untuk mengasingkan diri, untuk berkholwat, meminta petunjuk kepada Tuhannya, meminta kebenaran atau petunjuk kepada Tuhannya. Namun pada waktu itu belum ada agama Islam ya. Pada waktu itu Rasulullah masih ikut agama Nabi Ibrahim. Beliau meminta petunjuk kepada Tuhannya agar diberikan kebenaran atau diberikan petunjuk dengan mengasingkan diri di sebuah gua, yaitu Gua Hira. Sampai tepat pada waktu 17 Ramadan datanglah, kemudian Allah itu kan memberi jawaban dengan mendatangkan seorang laki-laki yang tampan dan gagah perkasa. Siapa itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendekati Rasulullah dengan mendekap Rasulullah dengan berkata bacalah sampai 3 kali. Dan Rasulullah merasa gemetar, merasa gelisah. Rasulullah tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, dari situlah wahyu pertama Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan setelah Rasulullah mendapatkan wahyu tersebut, Rasulullah kembali ke rumah dan menceritakan kejadiannya kepada Khadijah, hingga Khadijah kemudian menanyakan kepada pamannya. Ternyata dengan turunnya wahyu yang pertama itu pertanda bahwa Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Nah, setelah beberapa waktu datanglah seorang malaikat Jibril lagi dengan menampakkan wujud aslinya. Jadi kalau yang pertama tadi menyerupai seorang laki-laki, yang kedua ini malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, menemui Rasulullah dengan membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, dari wahyu yang kedua inilah Rasulullah mulai melakukan berdakwah. Namun pada saat itu Rasulullah melakukan dakwah tidak langsung ke masyarakat sekitar Mekah. Rasulullah melakukan dakwah itu hanya kepada keluarga dan kerabat dekat. Sampai ada
keluarga dan sahabatnya yang masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwal. Kemudian Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan kurang lebih 3 tahunan. Jadi kurang lebihnya 3 sampai 4 tahun Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan di rumah sahabatnya. Siapa itu? Arqam bin Abi Arqam. Nah, kemudian selang beberapa waktu lagi turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya di dalam surat tersebut itu Rasulullah diperintahkan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan dan terbuka pada masyarakat sekitar Mekah waktu itu. Jadi mulai sejak turun surat Al-Hijr ayat 94 ini Rasulullah mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Pada waktu itu yang masuk Rasulullah berhasil mengajak 2 tokoh terkemuka di masyarakat Quraisy pada waktu itu, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Jadi 2 orang ini itu sebelumnya orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati oleh masyarakat Quraisy. Nah, setelah kedua orang ini yaitu Hamzah dan Umar masuk Islam, kemudian masyarakat Quraisy itu semakin menyulitkan masyarakat Quraisy untuk memberhentikan dakwah Rasulullah. Jadi ketika dakwah Rasulullah melakukan dakwah secara terangan itu dilakukan kurang lebihnya 12 tahun. Jadi mulai dakwahnya itu sampai Rasulullah. Lalu apa sih yang dilakukan Rasulullah saat melakukan dakwah secara terang-terangan? Nah, salah satunya yang dilakukan Rasulullah ketika dakwah secara terang-terangan itu Rasulullah pertama itu mengundang kaum kerabat yang masih keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Pada waktu itu kan banyak sekali ya keturunan Bani Hashim yang ikut menghadiri jamuan makan. Namun pada waktu itu banyak yang belum bisa menerima Islam. Hanya 3 orang yang masuk Islam pada waktu itu. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Hanya 3 orang ini yang masuk Islam pada waktu itu. Nah, selanjutnya setelah melakukan mengundang jamuan makan, kemudian Rasulullah mengumpulkan penduduk Mekah, ya khususnya itu orang yang berada di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Nah, Rasulullah melakukan pengumpulan masyarakat di Bukit Syafa ini untuk berdakwah kepada masyarakat waktu itu. Namun rencana Rasulullah ini mendapatkan kecaman dari kaum kafir Quraisy. Ya, itu salah satunya Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman dari Rasulullah itu sendiri. Paman Abu Lahab ini menolak ajakan Rasulullah dan benci dengan ajaran yang dibawa Rasulullah. Sampai turunlah bencinya Abu Lahab dengan Rasulullah diceritakan di dalam Quran surat Al-Lahab, ya. Jadi turun surat Al-Lahab ini menceritakan tentang Abu Lahab yang sangat membenci dengan Rasulullah, padahal itu pamannya sendiri. Nah, setelah kejadian itu banyak kaum Quraisy yang selalu berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Kemudian berbagai cara dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan Rasulullah, sampai Abu Jahal itu meminta pemimpin Quraisy untuk akan melakukan pemboikotan. Pemboikotan ini intinya itu melarang
kaum Quraisy itu berkomunikasi dengan Muhammad dan kaumnya. Jadi isi pemboikotan ini diantaranya yang pertama, larangan kepada Muhammad dan kaumnya untuk menikah dengan suku Quraisy pada waktu itu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah yang kedua, larangan kepada Muhammad dan kaumnya untuk apa? Untuk melakukan dagangan atau jual beli dengan kaum Quraisy. Nah yang ketiga, larangan kepada Muhammad untuk melakukan bergaul kepada kaum Quraisy. Dan yang terakhir, larangan kepada Muhammad dan kaumnya untuk saling membantu dan menolong dengan kaum Quraisy. Jadi intinya itu pada waktu itu Abu Jahal meminta pemimpin Quraisy untuk melakukan pemberhentian antara kaum Quraisy dengan kaumnya Nabi Muhammad pada waktu itu. Dan jadi intinya pemboikotan itu intinya seperti itu isinya ya, ada 4 larangan kepada kepada Muhammad dan kaum. Oke, dari itu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa berlanjut di grup WA. Jadi mungkin penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.